Kesempatan ini kita akan berbicara atau memberikan alternatif salah satu komoditi yang dapat dimanfaatkan di pekarangan adalah talas. Ya, talas dengan nama Latin Colocasia esculenta ini secara alamiah ya diduga talas ini berasal dari Asia Tenggara atau Asia Tengah, tapi saat ini sudah banyak dibudidayakan termasuk di Indonesia. Ya, mengapa talas ini potensial untuk kita manfaatkan di pekarangan? Karena penanamannya relatif mudah ya, mudah diperbanyak juga dengan berasal dari umbi. Nanti saya sampaikan pada bagian akhir dari video ini. Kemudian mudah ditanam, tidak memerlukan syarat tumbuh yang istimewa ya, yang terlalu rumit, asal memiliki kandungan air yang cukup ya untuk media tanamnya ya. Nah, pada kesempatan ini kita lihat di sini bahwa talas ini kita tanam pada suatu bak. Ya, kita beri bagian bawah kita kasih plastik, kemudian kita kasih media, kemudian di atas media itulah kemudian kita tanam talas tersebut. Nah, talas di sini secara umum ya bisa dipanen pada umur 6 sampai 8 bulan ya. Kita lihat di sini ini sekitar 4 bulan setelah tanam sudah mulai umbi sudah terbentuk sekitar 10 sampai 12 cm. Di sini beberapa bagian ini juga demikian ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita lihat di sini media yang kita gunakan tanah, kemudian pada bagian atas kita letakkan serasa ya sebagai sumber nanti bahan organik untuk pertumbuhan talas. Nah, kita lihat di sini jarak tanam yang cukup rapat dan pertumbuhan dari talas itu sendiri cukup baik ya, seperti itu. Nah, dari bagaimana dengan aspek gizi dan kemanfaatan daripada talas, kita tahu bahwa talas adalah salah satu dari sumber karbohidrat penting ya, selain nasi ya. Dia bisa jadi alternatif pengganti nasi ya, karena talas ini memiliki beberapa keuntungan ya, terutama untuk misalnya terkait dengan penyakit diabetes, misalnya diabetes mellitus, kemudian nanti berperan dalam menjaga kesehatan jantung, termasuk bagi teman-teman yang diet ya untuk mengurangi berat badan dan lain sebagainya. Karena apa? Talas ini ya mengandung serat yang cukup tinggi ya. Jadi kemudian mengandung beberapa senyawa misalnya kalsium, kalium dan magnesium yang cukup tinggi, termasuk juga fosfor ya. Nah, terkait dengan diabetes tadi adalah bahwa talas jika dikonsumsi secara teratur dapat mengatur dan juga menurunkan kadar gula darah, karena talas memiliki memang indeks glikemik yang rendah ya. Kemudian untuk diet juga baik mengkonsumsi talas ini, karena talas ini memiliki unsur karbohidrat yang kompleks ya, sehingga pencernaannya lebih lambat, sehingga nanti memberikan rasa kenyang yang cukup lama dibandingkan dengan misalnya dengan nasi ya. Kemudian untuk jantung juga demikian, kandungan kalium yang cukup tinggi dalam talas akan membantu nanti mengatur daripada tekanan darah dan juga mengatur kontrol dari kolesterol itu sendiri ya. Kemudian talas juga dapat digunakan sebagai anti kanker ya, karena memiliki kandungan antioksidan yang tinggi ya, misalnya vitamin C yang tinggi, kemudian vitamin E, dia juga ada fosfenol yang juga cukup tinggi ya. Kemudian talas juga memiliki kandungan kalsium yang tinggi ya, jadi dari 100 gram talas itu bisa mengandung sampai 150 mg kalsium ya, dan ini nanti bermanfaat nanti untuk menjaga kesehatan dan kekokohan tulang ya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi tadi kepada cara perbanyakan. Kita lihat di sini perbanyakan sederhana sehingga sangat bisa dimanfaatkan untuk lahan pekarangan yang sempit ya, sehingga bisa kita manfaatkan lebih luas. Dan ini juga bisa kita tanam di dalam pot ya, asal nanti dari saya katakan kandungan asal tadi airnya cukup tinggi ya. Kita lihat di sini, dan cara perbanyakan juga sederhana, nanti akan saya sampaikan. Biasanya kita ambil dari umbi ya, seperti nanti akan kita sampaikan pada bagian akhir. Kita lihat di sini, ini kita lihat umbinya juga sudah mulai terbentuk ya, walaupun di sini media tanahnya tidak terlalu dalam ya. Jadi nanti kita tutup sedemikian rupa, ini juga demikian ya, seperti itu. Nah, cara perbanyakan dari talas itu sendiri atau keladi ya, di beberapa wilayah disebut dengan keladi patah. Jadi kita bisa menggunakan umbi seperti ini sebagai contoh ya. Jadi umbinya sedemikian rupa langsung kita tanam, dan nanti akan menumbuhkan daripada batang-batang baru ya, seperti ini bisa kita lihat
Ya, ini tidak hanya satu, ada beberapa, dan ini juga calon daripada tunas. Ini juga demikian ya, sehingga ini kalau kita potong menjadi bagian-bagian yang kecil akan menghasilkan bibit yang lebih banyak. Ini sebagai contoh ya. Jadi ini adalah bagian dari umbi yang sebelumnya kita potong ya. Ukurannya tidak terlalu besar ya, seperti ini. Bisa menghasilkan satu ini sekitar 2 atau 3 cm kita potong ya, 2 atau 3 cm persegi ya, cm persegi kita potong, ini menjadi individu baru ya, seperti ini. Kemudian ini juga demikian ya, kita potong akan menjadi individu baru. Hal yang sama juga bisa kita ambil misalnya dari potongan bagian atas ya, ini juga bisa kita manfaatkan ya, tipis-tipis ini ya, hingga ini menjadi sumber bahan perbanyakan yang baru untuk keladi ya. Jadi ini nanti kan kita bisa potong menjadi beberapa bagian. Ini kemarin hanya uji coba saja, di mana satu keladi kita tanam sedemikian rupa dan menghasilkan beberapa tunas baru keladi. Nah, selain itu bagian kulit ya, selain itu kita bisa lihat sini bagian kulit ya, ini juga kita bisa perbanyak ini ya. Ini contohnya kulitnya setelah kita kupas, misalnya umbinya mau kita masak ya, baik itu direbus, dikukus maupun digoreng sedemikian rupa. Dan ini bagian kulitnya ya, kita tanam, dan ini juga bisa menghasilkan individu yang baru ya. Nanti akan kita perjelas ya, kita cuci dan kita bisa lihat dengan lebih jelas ya. Nah, dengan cara ini tentu saja cara perbanyakan ini menjadi sangat efisien ya, karena kita hanya menggunakan bagian-bagian yang tidak kita gunakan atau tidak kita konsumsi ya. Walaupun memang dengan cara perbanyakan seperti ini itu saja nanti hasilnya bibit yang dihasilkan ini memerlukan waktu ya, sebelum kita betul-betul siap kita tanam di lapangan ya. Oke, jadi ini ya, jadi cara perbanyakannya mudah, kemudian cara penanamannya yang mudah, kemudian memiliki nilai gizi dan ekonomi yang cukup bagus, kemudian juga bisa dikonsumsi karena rasanya yang cukup lezat ya, cukup enak ya, biasa bisa digoreng atau dikukus. Maka saya percaya bahwa kalau kita kembangkan pada masing-masing lahan pekarangan kita bisa membantu penyediaan daripada karbohidrat bagi keluarga kita, karbohidrat yang sehat, dan juga membantu pemerintah dalam menyediakan sumber-sumber karbohidrat selain nasi ya, supaya nanti kita tidak tergantung kepada nasi secara beras dan nasi secara terus-menerus. Baik, jadi akan kita coba ya bagian ini yang sudah yang sudah tumbuh tunas ya, akan kita potong dan akan kita tanam ya. Dan secara sisanya akan kita tanam, kita potong-potong lebih lanjut ya, supaya nanti bisa menghasilkan jumlah bibit yang lebih banyak ya. Jadi kita akan praktekkan cara penanamannya di lapangan. Jadi penanaman ini yang saya lakukan di sini memang kita menggunakan media tanam ya, yang medium tanam yang tidak terlalu banyak ya, media tanah terutama yang tidak terlalu banyak. Jadi ini hanya sekitar 10 cm lapisan tanahnya ya. Kemudian nanti bisa kita tanam di sini keladinya. Kemudian nanti pada bagian atas ini nanti akan kita timbun dengan serasah-serasah yang ada ya. Jadi serasah ini akan menjadi sumber-sumber bahan organik bagi keladi itu sendiri. Nah, berapa jarak tanam yang kita gunakan ini rata-rata adalah dalam kisaran ya 20 sampai 25 cm antar keladi itu sendiri ya. Dan kita lihat nanti bahwa keladi ini akan berkembang sedemikian rupa ya, karena nanti ada akar-akar menjalar yang berupa seperti stolon seperti itu, yang kemudian nanti akan dapat berkembang menjadi individu baru ya, sehingga nanti kita bisa perbanyak lebih lanjut ya, seperti itu. Jadi cara berbanyakan daripada keladi ini sangat mudah, sangat murah ya, sehingga saya katakan tadi bisa menjadi komoditi potensial ya, yang bisa kita manfaatkan untuk membantu daripada penyediaan bahan karbohidrat bagi rumah tangga ya, seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan ya
seperti ini saya katakan tadi ya. Jadi ini adalah ya, bisa kita lihat di sini ini awalnya adalah satu umbi, kemudian berkembang ya menjadi beberapa batang, dan ini kalau kita kembangkan sedemikian rupa bisa menjadi sumber-sumber anakan yang baru ya. Jadi demikian keladi ini ya, banyak hal positif ya. Seperti ini Bapak dan Ibu bisa lihat, saudara bisa lihat, ini adalah anakan baru ya, anakan baru yang kemudian nanti bisa kita ya, kita pisahkan dari induknya supaya nanti dia berjarak dan bisa menjadi sumber individu yang baru ya. Pengembangannya demikian. Ini juga demikian yang kita bisa lihat beberapa anakan yang sangat dekat ya satu sama lain ya. Ini nanti kita bisa pisahkan, kita lihat ini ya beberapa, dan ini bisa menjadi sumber perbanyakan yang baru ya, seperti itu ya, sehingga kita nanti jumlah tanaman kita semakin berkembang dan produksi yang kita hasilkan juga jadi semakin banyak. Mungkin demikian ya pada kesempatan ini. Sekali lagi mari kita melakukan pekarangan kita yang sempit sedikit ya, untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan ingat kita lagi tadi bahwa talas memiliki nilai ekonomi yang tinggi, memiliki nilai gizi yang baik ya, bisa mengatur kadar gula darah, baik untuk kesehatan jantung, baik untuk diet ya, menjaga berat badan, juga baik untuk kesehatan tulang ya, sehingga tidak ada salahnya untuk kita mulai untuk mengkonsumsi talas sebagai bagian dari pola konsumsi kita yang baru ya. Seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.